Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam sehat untuk Sobat Adiaksa dimanapun berada. Berjumpa lagi pada video vlog kita kali ini, di mana Kejaksaan Negeri Wonogiri akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Adiaksa yang masuk pada akun media sosial yang kita miliki, baik dari Facebook, Instagram, Twitter maupun YouTube. Mungkin sedikit gambaran tentang kejaksaan ya. Mungkin banyak juga yang bertanya-tanya, kok sekarang kejaksaan kok ngevlog sih gitu. Padahal kan biasanya sidang kan gitu. Nah, jadi kita punya kewenangan selain penuntutan dan penyidikan yang biasa teman-teman dapat informasi dari media, di dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum kita juga mempunyai tugas dan tanggung jawab di dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pengamanan penegakan hukum itu sendiri. Konten-konten yang kita buat saat ini adalah bentuk dari peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Itu mungkin sedikit gambaran dari kami. Kita akan coba menjawab pertanyaan yang masuk melalui DM IG ya, dari Anuk Pramestiani, yaitu bagaimana penerapan hukum terhadap kekerasan yang terjadi antara pasangan tanpa ikatan perkawinan sah, perkawinan siri maksudnya, gitu. Jadi garis besarnya, apakah perkawinan siri, kekerasan yang terjadi dalam perkawinan siri ini, penerapan hukumnya yang dilakukan oleh jaksa seperti apa, mungkin seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara masalah perkawinan, tentunya erat kaitannya sama, kalau di masyarakat umumnya disebut KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Berbicara dengan KDRT tentunya kita bicara soal perkawinan. Saya akan coba sedikit jelaskan tentang perkawinan itu artinya apa. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan itu berasal dari kata kawin, yang artinya adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri. Perkawinan sendiri artinya adalah urusan-urusan dan sebagainya yang berkaitan dengan kawin itu. Sedangkan dalam norma hukum yang ada di negara kita, yaitu dalam hukum tertulis kita, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam jurnal-jurnal yang ada, bisa kita lihat di Google dan sebagainya, memang ada banyak pendapat yang mengatakan bahwa perkawinan siri ini tidak bisa diterapkan dengan PKDRT. Oh ya, saya lupa, di dalam norma hukum kita tentang kekerasan dalam rumah tangga ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT. Jadi di dalam undang-undang ini ada beberapa hal yang diatur. Yang pertama adalah kekerasan. Kekerasan yang dimaksud di sini adalah kekerasan yang dilakukan secara fisik maupun ancaman yang berdampak pada penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan atau
penelantaran. Kemudian hal lain yang diatur adalah penghapusan. Artinya jaminan oleh negara terhadap objek yang diatur di dalam undang-undang ini, yaitu rumah tangga. Jadi upaya negara dalam melindungi rumah tangga ini dari adanya kekerasan. Terus bagian lain yaitu adalah korban. Korban ini nanti erat kaitannya dengan lingkup rumah tangga, nanti akan kita jelaskan di penjelasan berikutnya. Yang terakhir adalah tentang perlindungan, yaitu upaya memberikan rasa aman kepada korban, baik dari perlindungan dari segi keamanan maupun perlindungan saat dia menjalani proses hukum. Jadi negara memberikan kewenangannya kepada pemangku kebijakan untuk memberikan perlindungan kepada korban. Tadi kembali kepada pertanyaan dari Sobat Adiaksa, kalau di dalam lapangan praktek hukum terhadap perkawinan siri ini ada yang bisa diterapkan PKDRT, ada yang tidak. Mengapa demikian? Tentunya jaksa dalam menangani perkara akan melihat syarat-syarat formil maupun material. Disitulah jaksa akan menentukan apakah perkara ini nanti akan dibuktikan PKDRT atau tidak. Tentunya penanganan perkara satu dengan yang lain tidak bisa disamakan, karena di dalam suatu perbuatan pidana itu ada hal-hal yang menyertai pelaku maupun perbuatan itu sendiri. Tadi sudah disebutkan bahwa perkawinan itu dilandasi atas ketuhanan yang Maha Esa. Artinya di dalam pasal 2 Undang-Undang 1 Nomor 74, perkawinan itu dianggap sah apabila memenuhi masing-masing hukum agamanya, memenuhi masing-masing hukum agamanya, kemudian dicatatkan oleh negara. Kalau kita bicara perkawinan, tentunya kita juga berbicara tentang hukum, rukun, dan syarat. Disitulah poin pentingnya perkara yang bisa dijerat dengan KDRT ataupun tidak. Nah, tentunya mari kita urai lingkup rumah tangga ini, atau siapa saja sih yang dilindungi di dalam Undang-Undang PKDRT ini. Yang dimaksud lingkup rumah tangga di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 ini, yang pertama adalah suami, istri, dan anak. Kedua, orang yang mempunyai hubungan keluarga karena ikatan darah, persusuan, perwalian, pengasuhan, dan yang menetap dalam rumah tangga itu. Saya ulangi, orang yang punya hubungan keluarga karena hubungan darah, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Lingkup selanjutnya yaitu orang yang bekerja membantu rumah tangga yang hidup menetap dalam waktu tertentu. Jadi disitulah kita meneliti objek ini apakah punya hubungan di dalam rumah tangga itu. Jadi di dalam setiap penerapan hukum, jaksa tidak hanya menerapkan hukum tapi juga melakukan pembinaan kepada masyarakat. Dalam artian bukan berarti karena perkawinan siri ini bisa dijerat KDRT, jaksa membenarkan adanya perkawinan siri ini. Tentunya tidak demikian, karena itu tadi kasus per kasus beda. Misalkan yang dianiaya adalah
anak dari perkawinan ini yang dilakukan oleh ayahnya. Nah, antara anak dengan ayah atau dilakukan oleh ibunya, tentu ini kita teliti bahwa antara anak dan orang tuanya pasti punya hubungan darah. Itu makanya walaupun dalam kasus itu misalkan tidak dijerat dengan pernikahan yang sah, dalam hal ini yang dicatatkan di negara, hal itu bisa diterapkan di dalam PKDRT. Dalam contoh lain, suatu perkawinan siri tidak bisa, apabila terjadi kekerasan, tidak bisa dijerat dengan PKDRT apabila di dalam kasus tersebut jaksa menilai antara hukumnya, rukun, dan syarat perkawinannya tidak memenuhi. Nah, itu tentunya jaksa akan menerapkan pasal lain selain PKDRT. Jadi dalam hal ini kita menghimbau kepada masyarakat bahwa dalam suatu perkawinan hendaknya kita mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh negara, karena di dalam hukum tersebut negara sudah memikirkan tentang hukum, rukun, dan syarat tadi dijamin sudah memenuhi syarat. Itu pasti akan dilegalkan dengan dicatatkan ke dalam catatan negara, yaitu dengan diterbitkannya akte perkawinan. Akan menjadi suatu hal yang aneh atau suatu pertanyaan apabila pada saat ini masih ada suatu perkawinan yang tidak mau dicatatkan. Ini tentunya kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam perkawinan itu, khususnya pihak wanita dalam hal ini, karena suatu perkawinan yang dilakukan atau sudah dicatatkan oleh negara itu secara tidak langsung akan mendapatkan perlindungan hukum baik dari sisi keperdataan maupun pidana. Mungkin itu sedikit gambaran yang bisa kami jelaskan. Apabila ada hal-hal yang belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, demikian vlog kita kali ini. Sampai ketemu lagi. Salam sehat dan jangan lupa bahagia untuk imunitas kita. Terima kasih.